Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih dengan Miss Forman Hutagal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis iklan. Nah, anak-anak Miss, di dalam iklan ada dua hal yang ditawarkan. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa. Nah, ketika ditawarkan barang berarti yang ditawarkan ke kamu adalah ada wujudnya, misalnya makanan, kemudian minuman, kemudian barang elektronik, rumah, mobil, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kamu ditawarkan barang berarti yang kamu lihat adalah wujud dari barangnya, gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah iklan menawarkan yang namanya jasa. Jadi usaha seseorang, bakat seseorang, kemampuan seseorang itu yang ditawarkan kepada kamu. Misalkan jasa memperbaiki AC. Nah, yang datang ke kamu adalah orang yang bisa memperbaiki AC. Jadi bukan AC-nya yang datang, tapi orang yang bisa memperbaiki AC. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua misalkan jasa mengajar. Jadi yang datang ke kamu adalah gurunya, guru yang bisa mengajar. Misalnya di bimbel kamu datang, nah yang kamu terima adalah pelajaran, bukan barang. Jadi pengetahuan yang kamu dapat. Kemudian contoh lainnya misalkan tukang kebun, jasa tukang kebun atau jasa mencuci atau laundry. Nah, jadi dalam iklan ditawarkan dua hal. Yang pertama tadi adalah barang, yang kedua adalah jasa. Anak-anak Miss, jenis-jenis iklan itu dibagi berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan medianya. Jadi media apa yang dipakai. Nah, yang kedua berdasarkan isinya. Nah, jadi isi iklan itu apa saja. Nanti jenis-jenisnya berdasarkan dengan isi iklan tersebut. Kemudian yang ketiga berdasarkan bentuknya. Jadi iklan itu bentuknya seperti apa. Nah, nanti Miss akan jelaskan berdasarkan ketiga hal tersebut, yaitu jenis iklan berdasarkan media, jenis iklan berdasarkan isi, dan jenis iklan berdasarkan bentuk. Nah, Miss akan jelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Nah, jenis iklan yang berdasarkan medianya yang pertama adalah iklan cetak, yang kedua adalah iklan elektronik. Nah, kalau iklan cetak, iklannya biasanya dimuat dalam bentuk selebaran kertas atau bentuk cetakan. Nah, iklan cetak ada di majalah, ada di koran, juga ada di pamflet-pamflet yang sering kamu lihat di pinggir jalan atau di depan toko. Nah, itu disebut dengan iklan media cetak. Kalau iklan elektronik, kita bisa dengar, kita juga bisa lihat visualnya atau pemutarannya. Biasanya dilakukan dalam bentuk video atau dalam bentuk rekaman suara. Berikutnya adalah jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, ada yang namanya iklan pemberitahuan. Yang kedua, ada yang namanya iklan penawaran. Yang ketiga, ada yang namanya iklan layanan masyarakat. Nah, Miss akan jelaskan mulai dari yang pertama, yaitu iklan pemberitahuan. Nah, iklan pemberitahuan ini biasanya berisi hal yang akan disampaikan kepada khalayak ramai atau kepada orang banyak, yang isinya mengumumkan sesuatu atau memberitahukan sesuatu. Nah, contohnya berita duka cita atau berita sukacita. Misalnya acara ulang tahun, kemudian atau ada yang meninggal, ada acara reuni, dan tentang perusahaan atau yang lain-lain. Pokoknya dia isinya memberitahukan sesuatu. Oke, yang kedua adalah iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini adalah iklan yang memberi tawaran akan suatu barang atau jasa. Misalnya dia menawarkan makanan, menawarkan minuman, menawarkan barang elektronik. Semacam iklan jual beli juga, Nak. Kemudian yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat.
Nah, iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang memberitahukan hal yang sepatutnya kamu lakukan atau hal yang sebaiknya kamu lakukan. Nah, misalnya hemat listrik atau gerakan mencuci tangan. Jadi iklan layanan masyarakat biasanya berisi ajakan-ajakan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan orang banyak, dan biasanya iklan layanan masyarakat ini ditujukan untuk semua orang. Siapa saja bisa diajak untuk melakukan yang namanya ajakan iklan layanan masyarakat ini. Seperti saat ini kita sedang dalam masa pandemi, pasti banyak iklan layanan masyarakat yang mengajak kamu untuk menggunakan masker. Kemudian banyak iklan layanan masyarakat yang mengajak kamu untuk mencuci tangan dengan bersih dan juga menjaga jarak. Nah, jadi kalau kamu sering lihat di televisi atau di internet tentang iklan yang mengajak kamu untuk melakukan hal yang sepatutnya demi kebaikan kamu dalam masa pandemi ini, nah itu disebut dengan iklan layanan masyarakat. Nah, yang berikutnya Miss akan menjelaskan tentang jenis-jenis iklan berdasarkan bentuknya. Nah, jenis iklan ini kita akan melihat bentuknya di dalam surat kabar atau dalam koran. Nah, jenis iklan yang pertama menurut bentuknya adalah iklan baris, dan yang kedua adalah iklan kolom. Nah, iklan baris bentuknya seperti berbaris-baris ke bawah dan biasanya isinya menawarkan barang atau jasa yang bentuknya disingkat-singkat. Misalnya dia mau menjual motor atau menjual mobil, dia akan tulis dijual mobil disingkat menjadi DIJL MBL. DIJL dijual, MBL mobil. Jadi ditulis seperti itu untuk mempersingkat supaya tidak terlalu panjang, karena bentuknya juga iklan baris, begitu kan Nak? Nah, biasanya iklan baris ini harganya lebih murah. Jadi kalau kita mau mengiklankan sesuatu, misalnya kamu punya dagangan mau kamu iklankan di dalam koran dalam bentuk iklan baris, harganya lebih terjangkau. Gitu ya Nak? Nah, iklan baris contohnya seperti yang sudah Miss lampirkan di dalam video. Kamu bisa lihat ya Nak, bentuknya berbaris-baris ke bawah. Nah, yang berikutnya adalah iklan kolom. Nah, namanya juga iklan kolom, dia akan masuk ke dalam bentuk kolom-kolom dan bentuknya sedikit lebih besar daripada iklan baris. Nah, kalau iklan kolom ini penulisan huruf atau katanya tidak disingkat. Jadi kalau mau dijual mobil ya dia akan tulis dijual mobil, tidak pakai disingkat. Dan dalam iklan kolom ini biasanya dilampirkan gambar juga. Jadi kalau dia menjual motor, dia akan tampilkan gambar motornya seperti apa. Nah, itulah perbedaan antara iklan baris dan iklan kolom. Ingat, iklan baris bentuknya berbaris-baris, iklan kolom bentuknya dimuat dalam kolom. Anak-anak Miss. Nah, anak-anak Miss, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Miss harap kamu dapat memahami setiap penjelasan dari Miss, oke? Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.